Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-13, Kristus dalam Cawan Lebur. Rabu, 21 September, Allah yang disalibkan. Kematian dengan penyaliban adalah salah satu hukuman terberat yang dijatuhkan bangsa Romawi kepada siapapun. Itu dianggap sebagai cara terburuk untuk mati. Jadi, betapa mengerikannya seseorang dibunuh dengan cara seperti itu, khususnya anak Allah. Yesus, kita harus selalu ingat, datang dalam daging manusia seperti kita. Di antara pukulan, cambukan, paku yang ditancapkan ke tangan dan kakinya, beban berat tubuhnya sendiri mencabik-cabik luka, rasa sakit fisik pasti tak tertahankan. Ini sangat kejam, bahkan untuk penjahat terburuk sekalipun. Betapa tidak adilnya bahwa Yesus yang tidak bersalah dalam segala hal harus menghadapi nasib seperti itu. Namun, seperti yang kita ketahui, penderitaan fisik Kristus adalah ringan jika dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ini lebih dari sekedar pembunuhan orang yang tidak bersalah. Peristiwa-peristiwa apakah seputar kematian Yesus yang menunjukkan bahwa lebih banyak yang terjadi daripada yang dipahami kebanyakan orang pada saat itu? Arti penting apakah yang dapat kita temukan dalam setiap peristiwa ini yang dapat membantu mengungkapkan apa yang terjadi di sana? Matius 27 ayat 45, Matius 27 ayat 51 dan 52, dan Markus 15 ayat 38. Jelas, sesuatu yang lebih dari sekedar kematian telah terjadi di sini. Betapapun tidak adilnya untuk seseorang yang tidak bersalah. Menurut kitab suci, murka Allah terhadap dosa kita dicurahkan ke atas Yesus. Yesus di kayu salib menderita murka Allah yang benar terhadap dosa seluruh dunia. Dengan demikian, Yesus menderita sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih menyakitkan daripada yang pernah diketahui atau dialami manusia manapun. Saat Anda melalui pergumulan apapun yang Anda hadapi, pengharapan dan penghiburan apakah yang dapat Anda tarik dari kenyataan penderitaan Kristus bagi Anda di kayu salib? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, peristiwa kematian Yesus adalah salah satu peristiwa menyedihkan yang dicatat di dalam firman Tuhan. Kematian dengan cara disalibkan adalah salah satu hukuman terberat yang dijatuhkan bangsa Romawi kepada siapapun, dan ini dianggap sebagai cara yang paling buruk untuk mati. Dan Yesus mengambil jalan ini untuk menebus manusia dari kesalahan-kesalahan. Penyaliban Yesus memberikan makna yang khusus bagi kita yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Penderitaan yang tak terkira. Yesus mengalami penderitaan yang tiada taranya. Penderitaan Yesus melampaui penderitaan yang dialami oleh siapapun di muka bumi ini. Penderitaan salib itu sangat mengerikan. Matius 26 ayat 1 dan 2 mengatakan, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dan ketika di dalam proses penyaliban itu akan merasakan kesendirian yang sangat menyiksa. Di dalam Matius 27, 45 dan 46, itu merupakan pertanyaan dari Yesus ketika ia sementara tergantung di kayu salib. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani? Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Yesus mengalami keterasingan dari dunia dan sorga. Manusia meninggalkan dia. Murid-murid pun bisa menyaksikan deritanya. Begitu pula dengan Allah. Untuk seketika diam ketika melihat Yesus tergantung di kayu salib untuk menanggung sendiri siksaan yang mengerikan karena dosa manusia. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib menunjukkan bahwa kasih Yesus itu sangat besar kepada kita. Pengorbanannya di kayu salib menunjukkan bahwa kasih Allah yang sempurna bagi manusia yang rindu supaya manusia itu diselamatkan dan dibebaskan dari dosa. Yesus menjadi penggenapan dari setiap pengorbanan yang diadakan sejak dari perjanjian lama maupun sampai sebelum Yesus mati di kayu salib. Dia menjadi pengganti. Dia mengganti peran kita manusia yang seharusnya kita yang binasa, kita yang seharusnya disalibkan. Tetapi dia menggantikan kita oleh karena ia sangat mengasihi saudara dan saya, supaya kita dapat diampuni dan disucikan dari segala jenis kejahatan. Dan kematian Yesus di kayu salib mendamaikan antara Allah dengan kita manusia.
Oleh darah Yesus kita dibenarkan, didamaikan, dan diselamatkan. Dan pengorbanan Yesus yang Ia lakukan menyediakan kehidupan selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Allah melalui anaknya yang tunggal telah melakukan segala sesuatu untuk keselamatan kita. Apakah respon kita terhadap hal yang telah dilakukannya ini? Mari kita terus setia kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah cawan lebur kehidupan kita. Walaupun penderitaan demi penderitaan datang silih berganti, tetapi ingat, Yesus juga menderita ketika Ia ada di dunia ini, tetapi dengan pertolongan Tuhan Ia dapat menang. Sebagaimana Ia sudah menang, demikian pula Ia akan memberikan kesanggupan dan kemenangan kepada kita sebagai pengikutnya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih atas pengorbanan Yesus di kayu salib dapat memberikan kepada kami keselamatan. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat berterima kasih atas keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.